Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto menyebut, dirinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, Prabowo unggul dalam sejumlah hitungan cepat atau quick count. Prabowo meyakini, transisi akan berjalan mulus, apalagi, pihaknya merupakan bagian dari tim Presiden Joko Widodo. Kata Prabowo, "Saya rasa transisi akan mulus karena sebagaimana Anda pahami dari 3 kandidat, tim saya sangat terbuka, dan kita adalah bagian dari tim Jokowi." Sebagai seorang yang ada di bidang militer, Prabowo mengatakan, dirinya menghindari risiko untuk mencapai tujuan. Kata Prabowo, "Kami tidak malu-malu dan kami mengatakan, khususnya di kemiliteran apabila ketika melakukan navigasi di daratan yang begitu berat dan menantang, dan apabila azimut Anda membawa Anda semakin dekat dengan tujuan Anda, kenapa kita mengambil risiko mengubah patokan atau pedoman atau azimut kita?" paparnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo dinilai akan jadikan Jokowi sebagai mentor di kabinetnya. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo, menilai Prabowo Subianto akan menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai mentor di kabinetnya. Menurutnya, Prabowo juga berkomitmen melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi. "Saya pikir pelibatan Pak Jokowi dalam pemerintahan baru ini adalah mungkin bertindak sebagai seorang mentor atau mungkin di sini penasihat politik atau kebijakan bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan," ujar Wasisto. Pertama, Jokowi tak akan intervensi pemerintahan era Prabowo. Wasisto menilai, hadirnya Jokowi sebagai mentor dinilai tak akan mengintervensi pemerintahan era Prabowo. Menurutnya, Jokowi akan memberikan masukan terkait arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, untuk memberikan masukan, arahan soal apa saja yang harus dilanjutkan dari pemerintahan Jokowi sekarang, kata dia. Kedua, pelibatan Jokowi dalam pemerintahan selanjutnya merupakan hal baru. Menurutnya, pelibatan Jokowi dalam pemerintahan selanjutnya merupakan hal baru. Wasisto menyebut, tak ada presiden sebelumnya menjadi mentor penggantinya. "Saya pikir kalau pelibatan Presiden Jokowi untuk pemerintahan berikutnya adalah hal yang baru. Selama ini kan yang kita ini sebenarnya ada semacam diskontinuitas antara kelanjutan presiden yang sebelumnya dengan presiden penggantinya," kata dia. "Artinya, ini merupakan tradisi baru ya di mana presiden yang lama akan mengawal program-program yang dianggap baik untuk dilanjutkan ke pemerintah berikutnya," sambungnya. Ketiga, Prabowo Gibran disarankan tak hanya fokus lanjutkan program Jokowi. Wasisto kemudian menyarankan Prabowo Gibran tak hanya fokus melanjutkan program Jokowi. Menurutnya, prioritas utama adalah menyejahterakan masyarakat. "Saya pikir yang utama adalah mensejahterakan masyarakat informal di tingkat pedesaan yang memang di sini masih banyak yang belum sejahtera. Jadi fokus ke masyarakat desa adalah hal prioritas untuk pemerintahan Prabowo Gibran berikutnya," imbuhnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Meski unggul dalam penghitungan suara, Prabowo enggan euforia, ini mandat dan tanggung jawab besar. Hingga saat ini paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dalam penghitungan suara real count KPU. Namun, Capres Prabowo Subianto enggan menanggapi hasil itu dengan euforia yang berlebihan. Menurut Prabowo, hasil itu malah dimaknai sebagai sebuah mandat dan tanggung jawab besar. "Karena dengan diberi mandat sesungguhnya berarti tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia sekarang terletak di pundak kami," ujar Prabowo. Ia menjelaskan, dengan nantinya menerima mandat tersebut, segala macam kemampuan yang dikuasai akan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Meski sudah berusia senja, namun ia mengaku tetap bersemangat, jiwa dan raganya tetap membara. Ketum Partai Gerindra ini menegaskan ia tak gentar untuk memperjuangkan rakyat. Ia pun berjanji tidak mengecewakan rakyat Indonesia. "Saya berpikir ini suatu tantangan tapi tantangan yang mulia," tegas Prabowo. Dalam agenda tersebut, Prabowo menggelar acara silaturahmi kebangsaan dengan 1.600 muslimat NU Jawa Timur dan para relawan. Menurut Prabowo acara ini digelar sebagai bentuk ucapan rasa terima kasihnya atas dukungan para relawan, muslimat NU, kiai, dan ulama. "Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Hovifah dan pemimpin muslimat NU yang dengan gagah berani mendukung Prabowo Gibran," ungkap dia. Sewaktu menjadi prajurit, Prabowo menyebut, ia sudah mulai menjalin hubungan dekat dengan para ulama.
Apalagi dengan sosok Gus Dur, ia mengaku dari muda sudah mengenalnya. Dia menceritakan, Gus Dur sering berkunjung ke rumahnya. Bahkan, rumah Gus Dur berdekatan dengan rumah kakek dan neneknya, hanya selempar batu jaraknya. Saya memang dari muda selalu merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama. Sebagaimana saudara ketahui saya dikatakan jadi salah satu yang sangat dekat dengan Gus Dur, tandasnya. Berita selanjutnya, wartawan bertanya suara PSI tiba-tiba meroket. Presiden Jokowi beri jawaban tegas dan singkat. Suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tiba-tiba meroket. Dalam penghitungan sementara di website KPU, PSI kini memiliki 3,13%. Persentase itu melonjak dari hitung cepat yang dilakukan lembaga survei saat hari H pemungutan suara. PSI akan bisa lolos ke Senayan atau mendapatkan kursi di DPR jika memiliki suara 4% alias memenuhi parliamentary threshold. Atas fenomena itu, wartawan pun bertanya pada Presiden Jokowi. Apalagi, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep adalah anak dari Presiden Jokowi. Wartawan menanyakan soal PSI ke Jokowi dalam konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU, ujar Jokowi tegas dan singkat. Jokowi enggan dikaitkan dengan meroketnya suara PSI. Belakangan isu yang mulai berkembang adalah kenaikan suara PSI karena ada faktor Jokowi. Diketahui, PSI adalah partai politik yang mendukung Jokowi sudah lama. PSI adalah partai politik yang berdiri tegak di samping Jokowi. Bahkan, PSI tak canggung menyebut sebagai parpol yang Jokowisme alias menggunakan cara pandang Jokowi. Bahkan, dalam satu kesempatan yang muncul di iklan PSI, Jokowi meyakinkan bahwa PSI bisa lolos ke Senayan. Artinya, Jokowi meyakinkan kader PSI bahwa partai berwarna dominan merah itu bisa mendapatkan 4% suara sebagai syarat lolos ke DPR. Sebagai informasi, PSI adalah parpol yang baru 2 kali mengikuti kontestasi pemilu. Pertama terjadi pada 2019, saat itu, PSI tidak bisa lolos ke Senayan alias tak dapat kursi DPR. Sebab, saat itu, PSI tidak lolos ambang batas parlemen. Sekalipun tak lolos ke Senayan, PSI memiliki banyak kader yang lolos ke DPRD. Bahkan, di DPRD Jakarta, PSI bisa mendapat 8 kursi. Keberhasilan PSI mendapatkan kursi di daerah karena memang aturan ambang batas hanya untuk DPR. Kini, di kesempatan kedua, PSI sedang berusaha untuk bisa lolos ke Senayan. Masih ada penghitungan yang memungkinkan PSI mendapatkan 4% suara. Namun, bisa saja PSI kembali gagal lolos ke Senayan. Kita lihat saja nanti.